kita lihat dari beberapa kota baru di Jakarta gitu ya, di daerah utara kok buka terus, cuman crowdnya jadi pindah nih, yang di sini jadi sepi, buka yang ini sininya sepi. Nah itu kan yang lu tau gak mau jadi developer apa? Jadi developer rumah Abu juga developer loh. Oh, sewain kotak-kotak abu itu ya. Mungkin bisa mulai dari situ, Bang. Itu lebih, ini mungkin satu tempat, satu lantai di sini itu jadi rumah Rumah Abu Abu gitu. semua udah Khusus oke buat ya. arsitek gitu. Jadi developer kecil-kecilan. Either lu bisa brief arsitek lu bener-bener, saya maunya gini, saya mau masuknya gini. Cuman kan kalau misalnya kita ngomong awam ya, belum tentu mereka bisa sespesifik kayak kita yang arsitek. Saya maunya begini, saya maunya gini gitu. Jarang. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Oke. Alright, Michael Lim, thank you banget udah datang. Thank Hari you so much, ini kita kedatangan oleh anaknya yang punya developer nih ya. Anaknya Alam Sutra kan lo? Anak buah saya ya. Bukan anak kandung, anak buah sih ya. Anak Betul. buah ya. Oke, kenalin dulu nih. Lo Michael kan? Lo kan backgroundnya juga lo arsitek kan ya? Betul bos. Nah, lo arsitek dan sekarang lo menjadi project head-nya di divisi sales marketing ya di Alam Sutra ya? Betul. Oh wow. Oke. Gua tuh pengen tahu banget sebenarnya developer itu kerjaannya apa ya? Sebenarnya developer tuh apa sih? What is a developer gitu? Developer ya. Developer itu mungkin mengenalkan diri dulu kali ya. Oh iya, boleh. Iya. Kita udah lama temenannya Mario ya. Panggil Mike aja kali ya, Ya, supaya Mike, santai. Iya, saya kerja di developer udah tahun ke-12. Tapi Nyeles ya baru belakangan ini. Dulu saya di business development. Jadi kalau di Alam Sutra waktu itu masih masuk di direktorat planning, jadi arsitek. Jadi emang deket banget sih. Oh, awalnya lu arsitek dulu. Ya begitulah gitu. Cuman biasa kita arsitek pakai dari luar. Jadi banyak kan lebih ngarahin aja sih. Oke. Kalau dari developer. Nah kita masuk ke tadi pertanyaannya, developer ngapain sih gitu. Developer itu sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan utilisasi dari sebuah tempat. Nggak ngomong cuman tanah, bisa aja space. Kayak lu bisnis kos-kosan tuh developer nggak? Sebenarnya developer sih. Karena kan lu sebenarnya ngebangun kosannya, manage kosannya. Cuman ya kalau lu mau bikin istilahnya lebih keren gitu, wah kosan ada service maintenance fee gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, kan lu bayar mbaknya yang cuciin, nyetrika gitu. Apakah itu kan part of the service ya sebenarnya. Jadi ya semua yang berhubungan dengan utilisasi sebuah tempat ya itu sebenarnya bisa dibilang developer sih gitu. Oke. Semua bisnis yang ada tanahnya yang menggunakan sebuah land itu bisa dibilang developer ya? Artinya? Developer. Ya karena dia developing the land, gimana caranya supaya tanahnya bisa menghasilkan uang gitu kan kurang lebih. Betul. Nggak cuman kita terbatas ngomong rumah tinggal, ruko gitu. Yang rumah masa depan juga San Diego Hills juga developer kan? Ah iya benar ya. Itu jadi dia beli tanah, punya Iya. tanah gede atau mungkin juga bukan tanah dia beli ya. Bisa juga jadi. kerjasama malah ya. Bisa jadi bikin satu pemakaman juga itu kan developer. Oke. Sampai juga yang surga Langbang Kupu-Kupu juga developer itu. Cuman ya itu eventnya ya funeral gitu. Jadi ya dia punya tanah atau pokoknya ada tanah yang dia utuh dia bikin jadi bangunan. Iya. Dia petakin kalau orang bikin kosan bikin buat tidur malam doang. Iya. Kalau ini eventnya tidurnya selamanya. Betul. Gitu. Tapi sama nyewain kamar juga sebenarnya. Nyewain kamar juga, nyewain tempat lah ya kita ngomongnya. Oke. Jadi memang kalau ngomong developer itu bentuknya sangat berbeda ya. Sangat beda-beda, tinggal tergantung caranya mau gimana ya. Apartemen juga termasuk bagian dari developer kan sebenarnya. Ada developmentnya kan? Ada developernya, bahkan kita ngomong developernya ada developer yang ngebangun kah, apa developer yang menyewakan, ada juga developer yang hanya maintain juga ada kan gitu. Kalau misalnya kayak kita ngomong hotel brand Marriott deh gitu, dia nggak pernah bangun hotelnya kan gitu. Dia actually cuman maintain itu hotel dan dia ngejualin gitu. Bisa juga dia cuman maintain aja kan, ada banyak tuh kayak kita Ascot gitu yang service residence gitu. Jadi banyak sih modelnya gitu. MNC aja developer. MNC TV itu? MNC TV developer kan dia punya Park Hyatt kan hotel tuh. Oh iya.
Iya, terus udah gitu dia punya office-nya yang dia sewakan itu juga developer, dan belakangan kan dia masuk ke yang di Sukabumi itu developer juga. Tapi kalau yang Park Hyatt itu bukannya MNC Land, maksudnya tanah dia gitu ya? Betul. Park Hyatt is the operator yang Pak Hayat is the operator, cuman kan owner dari hotelnya kan itu ya MNC MNC, Land. artinya dia udah main ke arah situ juga ya? Betul. Oh gitu. Oke. Sekarang kalau gue mau ngebahas dari sisi tempat lo nih di Alam Sutra ini, lo kan ngedevelop mostly residential ya? Komersial sih ada ya ruko-ruko juga ya? Ada. Commercial sama residential. Atau lo ceritain yang di divisi lo deh gimana Mike? Yang lo kerjain di divisi lo? Kalau di divisi gue cuma pegang Gramercy aja sih kebetulan. Oh sekarang pegang Gramercy. Fokus karena kita pikir kan ini high end housing ya. Jadi supaya fokusnya nggak terpecah, terus kita punya database klien, cara kita approach klien juga kan beda banget. Jadi kita nggak mau jadi satu dulu gitu. Kalau Alam Sutranya sendiri lengkap sih, kita mau dari budget apartment sampai low end house high end housing kayak Gramercy juga ada, office tower kita ada, hotel kita belum tapi mall kita ada GWK, macem-macem sih kalau Alam GWK Sutranya. Alam Sutra juga gitu? Iya, GWK Alam Sutra itu kebanggaan kita. Jadi kita acquired GWK tahun 2012. Dari situ kita ngebangun patungnya 2018 baru diresmikan sama Pak Jokowi gitu. Dan itu proyeknya Alam Sutra. Oh wow. Sekarang GWK ngapain tuh development nih? Nah, GWK developmentnya sekarang kan memang itu tujuannya cultural park ya. Kebetulan interestingly Mario itu actually my project yang lama banget saya kerjain di Alam Sutra dari 2012 sampai 2018. 2018 baru saya ngerjain Lloyd. Tapi sebelum itu saya ada di GWK sebenarnya. Ngembangin si patung karena patungnya kompleks kan ya. Kita pakai banyak konsultan dari dalam dan luar negeri untuk supporting gitu. Strukturnya lumayan ribet dan segala macam itu, tapi bangga lah bisa jadi punya ikonik di Indonesia ya. Tingginya 125 meter, di Bali mana ada gitu. Betul. Begitu turun dari pesawat kan udah kelihatan. Dari mana-mana kelihatan itu? Yes, betul. Yang di GWK kita slowly but sure. Jadi kayak sekarang di dalam patung GWK-nya sendiri itu udah ada museum. Museum cara bangun GWK-nya, terus sedikit tentang Indonesia, perkembangan budaya. Terus kita juga banyak event space. Kalau ingat waktu itu G20 dinner kan di kita tuh di GWK gitu. Ya, we all doing that. And we try to improve kita punya facility supaya benar-benar jadi the real cultural park ya. Jadi benar-benar satu yang memang objek wisata yang nggak cuma ngomong soal club, soal culinary, tapi it's about culture and experience. I think itu komitmen kami dari Alam Sutra ya, untuk nggak cuman sebagai developer yang sales atau hard selling bagaimana, tapi kita juga care about preserving our country, our natures gitu. Dulu saya ingat banget gubernurnya Bali pas pembukaan GWK dia sharing, dia bilang jangan bangun di Bali, bangun Bali. Beda nih bangun di Bali sama membangun Bali. Nah kita pikir ya kita mau jadi developer yang membangun Bali gitu, nggak cuma bangun hotel, tapi kita punya satu impact yang dalam, yang bisa in generational di multi generasi itu masih ada impactnya gitu. Tapi kalau misalnya lo bilang kemarin GWK itu lebih ke cultural park, maybe not about all about the business gitu. Apakah itu ada monetize-nya di GWK? Monetize gak sih? Monetize karena kan nanti juga kita ngomong kalau misalnya kayak di Jakarta udah familiar banget dengan konsep super block gitu ya. GWK pun kita sebagai developer nanti kedepannya akan kita lebih lengkapi nih, nggak cuman culture park. Jadi nanti kita juga lagi dalam proses hotel, untuk bisa support sistemnya sendiri, restoran kan udah ada di sana. Nantinya mungkin ke depan lebih ada sedikit theme parknya yang dikembangkan lagi. Jadi nggak cuman all the cultural tapi all the fun juga ada. Tapi kita masih keep the themes tetap di cultural gitu. Nice. Nah sekarang balik lagi nih, kalau yang di Alam Sutra sendiri kan lo nge-develop Gramercy ya. Gramercy sendiri itu kayak satu cluster yang beda nggak sih dari yang lainnya? Do you think? Oh beda banget sih I think, karena so far Alam Sutra memang kan waktu tahun kita start di 94 ya. Pada saat itu rumahnya lumayan gede-gede, cuman beriring dengan makin mahal ya properti kan otomatis mengecil gitu. Terakhir kita ngembangin Winona di rumah paling kecilnya kan 6x18.
Nah begitu ini kita startnya di 1226 ya, lumayan beda banget sih. Beda banget kan. Nah. Cuman kebetulan ini juga our piece of land, our last piece of land juga yang benar-benar gede, bisa klaster baru kayaknya cuma di Gramercy gitu. Jadi kita we want to do something different with our development gitu. Jadi kayak become the crown jewel. Jadi kita commit, arsiteknya kita pakai dari Gote, terus si landscape-nya pun kita serius, kita pakai Intaran si Carl Princik gitu. Jadi kita pengen benar-benar creating value. Karena so far undeniable ya kalau kita ngomong investment, growth, so far yang growth-nya bagus rata-rata yang memang cluster yang size-nya lebih ke medium up kayak Telaga Biru, Danau Biru gitu. Itu kayak I think pas 96 pas 97 jualan tuh kayak masih 1 juta. Telaga Biru, Danau Biru tuh apa? Cluster juga sama. Oh nama cluster itu? Nama cluster, cuman dia jual kafling, makanya Gramercy beda banget lah pokoknya. Oke. Itu dia start 1 jutaan, sekarang karena memang size kafling yang lumayan besar ya 480 sampai 2000 3000 gitu ya. Sekarang masih yang the top selling, the highest price di Alam Sutera ya cluster-cluster itu. Jadi yang di premium classesnya itu benar-benar hold its value-nya tuh benar-benar bagus sih. I think regardless the teori kita harus mix all the society gini. I think keseragaman ya dalam satu daerah, misalnya kayak kemarin kita ngaspal apa gitu, bareng-bareng urunan punya satu visi satu misi itu penting sih untuk creating a value as a community ya. Gitu. Kita nggak ngomong monogamous atau kayak cuman satu ini, tapi saya rasa begitu you have this synchronizations between neighbor, kayak I think similar income I will say atau kayak background ya. Jadi you have this one mission untuk bisa benar-benar maintain your lingkungan juga bagus, itu I think is very important ya. Dan segmentasinya dari besar rumahnya itu ya, karena itu mau nggak mau dari sana. Cuman kan kalau misalnya kita ngomong Alam Sutera pun karena it's been a while ya. Tahun ini kita 30 tahun. Bisa jadi dia waktu itu beli mungkin harganya masih murah gitu kan. Terus belakangan karena kita juga punya cluster yang relatively lebih kecil, misalnya kayak sebut cluster Sutera Leora gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak besar, 6 kayak 16 sampai 7 kayak 18 I think. Itu juga seragam tuh, kompak gitu. Warga-warganya. Itu penting sih. Jadi kayak I don't have to be rich atau gimana ya, tapi this uniform, punya pendapat yang sama, punya visi yang sama, itu penting. Dan itu Leora sekarang harga jualnya itu dari kita jualan I think 5 years ago ya, harganya udah naik 50% sih. Jadi I think is vision itu penting ya. Jadi tapi kan kalau misalnya orang beli rumah mah punya duit belum untuk punya good attitude juga kan sebenarnya. Betul. Yang macam-macam begitu kan pasti ada aja yang ngacak-ngacak. Ada. Tapi paling enggak lu punya the same background. Karena kalau lu ngomongin tipe yang lebih ekstrim, kita ngomong Paku Bono itu rata-rata cuma satu tipe, Bos. Satu Paku tipe Bono Spring. Satu tipe benar-benar. Kalau Paku Bono Spring tuh cuma 2 bedroom, that's it. Paku Bono Menteng 3 bedroom, that's it. Karena dia nggak mau orangnya tuh terlalu banyak nyampur. In terms of dia bilang kayak I think quoting Bu Anissa ya, pokoknya ya nggak mau yang beda. Misalnya kalau 2 bedroom lebih kayak small family gitu. Ya udah semuanya small family, jangan tiba-tiba ada yang multi generation houses gitu-gitu. Itu yang akan memang nggak kekontrol kayak lu bilang, kayak ada aja yang kurang, ada yang nyebelin gitu. Ya I think it's minority. Yang penting lu majority-nya lu kompak, lu punya RT yang oke gitu. Artinya kalau developer itu kalau creating products juga mikirin ke depannya setelah jadi apakah community-nya akan terbentuk dengan baik, apakah begitu? Betul. Mix dari produknya itu sendiri penting ya. Kayak kita ngomong residential di Alam Sutera, kita batasin tuh jumlah rukonya. Jangan sampai jadi banyak banget ruko, terus rukonya juga nggak hidup, kosong. Terus banyak banget kadang-kadang kita ngelihat, makanya ngedevelop satu kawasan, satu kota itu challenging sih Mar. Kayak IKN itu will be a big fight ya, I will say it. Karena kita lihat dari beberapa kota baru di Jakarta gitu ya, di daerah utara kok buka terus, cuman crowdnya jadi pindah nih, yang di sini jadi sepi, buka yang ini sininya sepi. Nah itu kan yang perlu dikalkulate tuh. Maksudnya
jangan you creating all this new tapi some of it is left behind gitu. Jadi kayak economic of skills, commercial skillsnya harus balance. Makanya kan master plan juga penting nih, kita residential segini banyak, komersial segini banyak gitu, harus support, harus balance lah supaya benar-benar hidup dan sustainable. Kalau enggak nanti kasihan. Buka banyak buka gitu. Tapi dari sini ternyata bukannya nambah. Tapi ya cuman mindahin aja dari crowd A ke crowd B ke crowd C gitu. Nanti buka lagi D, yang dari C pindah ke D gitu. Kan itu kebukti banget ya, banyak banget yang itu kayaknya lagi terjadi sekarang ya. Lagi terjadi sekarang banyak banget ya. Di satu tempat ya. Di satu tempat. Yang lagi hype. Ya, jadi kayak itu menurut saya perlu dipikirkan sih supaya the business sustain gitu. Kalau kayak gitu artinya hitungannya apa ya? Maksudnya sebenarnya secara demografi kebutuhannya belum ada ya, belum ada sebanyak itu. Jadi makanya setiap kali buka yang baru, artinya kan crowdnya sebenarnya kalau crowdnya ada 100, begitu buka yang baru, yang 100 pindahnya ke tempat baru, 100 ke tempat baru gitu kan? Iya. Jadi mereka kayaknya kalau saya lihat, soalnya di daerah-daerah Serpong juga banyak kan kejadian seperti itu. Saya lihat sebenarnya rate of yang tinggal juga belum terlalu banyak. Gitu. Kita sendiri juga kita kan ada yang lebih jauh di Suara Sutra gitu. Sekarang memang sudah mulai meningkat jauh ya untuk yang tinggal. Apalagi kalau zaman sekarang pengalaman di sales marketing gitu, ditanya kayak Bapak buat apa beli gitu. Yang bilang buat invest udah nggak ada sih. Bukan nggak ada, dikit 20% mungkin. Oh gitu. Kalau dulu mungkin bisa banyak ya, karena kan capital gainnya masih banyak. Kalau sekarang karena udah banyak yang first home buyer, ya mereka tinggal gitu. Celakanya kan orang beli, cuma mereka invest. Jadi kayak ghost town gitu loh. Oke, ya benar, kosong ya. Karena nggak ada yang tinggal. Begitu, I think kalau begitu mereka tinggal, harusnya rata-rata developer mereka pasti hitung kok rumahnya sekian, komersialnya sekian gitu, berapa jauh Indomaretnya atau gimana. Harusnya mereka udah keep in mind lah. Tapi masalahnya kan kalau once lu udah beli ya dari kita ya, kita sebenarnya agak nggak bisa kontrol tuh whether itu akan jadi your investment or you actually live there, itu kan agak sulit sih. Nah terus kalau misalnya lu sebagai developer nih udah 12 tahun, kan kalau launching satu klaster tuh bisa kayak 100 rumah, 200 rumah gitu. Betul. Itu emang ada aja yang beli ya? Kalau banyak banget kan developer kayak lu juga kan launching klaster mulu kan? Kok abis mulu gitu, gue bingung apa beneran abis apa cuman gorengan doang? Kalau abis pasti abis lah, I think abis ya. Cuman kita lihat nih pembelinya siapa, kelasnya apa. Pembelinya orang dalam juga nggak? Direkturnya ditanggung satu-satu gitu? Enggak lah. Kalau kita enggak lah. Beneran kalau misalnya beneran abis dan kayak kita ngomong Cita Sukses ya Sutra Winona gitu. Ya ada nggak yang batal? Ada. Cuman kayaknya waiting listnya juga udah banyak. Balik lagi kita kalau ngomong itu udah value sih gitu. Mau orang lihat, oh suka nih di Alam Sutra, value-nya wajar nggak? Wajar ya beli gitu. Karena kan memang orang menikah kan masih ada ya, walaupun katanya COVID banyak yang bercerai gitu. Tapi kan yang menikah baru berarti kan mereka butuh rumah baru. Nanti populasi juga naik. Nah, cuma nanti kalau waktu itu kan background juga belajar populasi juga tuh yang di Indonesia gitu. Lihat nih, ini kan katanya kalau supply rumah malah masih masih kurang. Cuman kan kurangnya kan yang di bagian segmen apa nih gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau so far kalau kita ngomong Alam Sutra, kita cukup rajin launching rumah karena cukup rajin jualan, cuman kayak saya rasa masih terkontrol ya, nggak dalam 1 tahun bisa berapa ribu sih, nggak sih, kita masih benar-benar ngelihat market kita, berapa banyak yang kira-kira lagi butuh rumah, event seasonalnya seperti apa, the nearby ekonomi kan political kejadian gitu kayak main pilpres gitu kan apa ya, itu juga kita ukur. Jadi ya semoga launchingnya kita tepat jumlahnya ya, nggak over nggak kurang juga gitu. Tahu dari mana kalau kayaknya udah harus saatnya nih launching rumah lagi nih, demandnya kurang gitu, ada demand gitu, tahu dari mana itu? Wah kalau ada demand ya kita memang ukur dari segi permintaan aja, kita lihat ya. Maksudnya kan kalau kita primary nih, kita bilangnya kalau developer primary, secondary-nya jalan nggak? Kalau secondary-nya udah mulai nggak banyak yang jual beli, berarti demand-nya udah mulai kurang. Oke. Kita lihat dari secondary itu kita bisa lihat juga. Terus kita lihat bahwa ya tetangga-tetangga developer lain how they doing gitu, do they launch, kebutuhannya seperti apa, marketnya seperti apa. Inquiry ke kita sendiri kan dari customer database lama juga ada gitu. Pak, kadang-kadang pasti kalau sales pasti mereka udah ada
titipan ya, kayak oh Pak nanti kalau launching kita mau ya, yang kayak gitu-gitunya kan kita juga kumpulin. Tapi in general Mar pasti I think every year butuh rumah lah. Arsitek aja kalau nanti kerja apa kalau misalnya iya, lu betul itu. kalau nggak ada yang demand rumah ya gimana Mar? Kita semua hidup dari perumahan ya. Iya, rumah baru atau renovasi lah gitu kan. Nah sekarang since lu juga arsitek kan ya, dan lu sekarang ada di industri developer. Gue mau bahas nih, kapan orang mesti beli rumah developer, sama kapan orang mesti hire arsitek. Kalau dari sisi lu lah, dari sudut pandang lu. Oke. Bedanya apa? Gitu? Seru nih kalau kayak gini. Untuk kapan bangun sendiri, kapan jadi developer gitu ya. Iya. Apa sih bedanya kalau dari versi lu lah? Nah kemarin kalau dari kita kan banyak nih soal wah Pak harganya 20M nih saya udah bisa bangun sendiri gitu. Apa sih yang gue ngomong ke customer gue kalau mereka komen gitu kan? Kalau lebih gini. Disclaimer. Arsitek tuh kita membentuk satu lingkungan. Lingkungan mempengaruhi habits. Setuju nggak? Jadi kayak tadi gue masuk ke tempat lo, pas masuk terus pathway-nya tuh ada kolam, terus gue harus ngelilingin kolamnya baru masuk, bener nggak? Iya. Sedangkan gue kebiasaan orangnya lari keluar gitu. Jadi kalau rumah gue nih, gue pasti kecebur nih one of this time, pasti gue kecebur. Karena kebiasaan gue pasti langsung jalan bablas gitu kan. Cuman ini kan sama arsitek dibentuk keren gitu, masuk. Nah dari situ aja kita ambil dulu. Gue yang harus ngikutin desainnya si arsitek yang ngebelok gitu, atau arsiteknya yang harus ngikutin gue lurus. Nah dari situ tuh, jadi kayak arsitek yang ikutin habits kita, atau habits kita yang berubah ngikutin arsitek. Nah dari situ lu baru bisa jawab kapan lu beli rumah developer, kapan lu bangun sendiri. Karena kalau lu beli rumah dari developer, pasti kan kita udah punya set of rules, set of times, sets of our experience over 30 years, kebiasaan customer kita kayak apa sih. Baru kita tuangin bikin denah, customer beli udah jadi gitu. Paling renov dikit-dikit, mereka tinggalin. Kalau lu arsitek, kan agak beda nih. Either lu bisa brief arsitek lu bener-bener, saya maunya gini, saya mau masuknya gini. Cuman kan kalau misalnya kita ngomong awam ya, belum tentu mereka bisa sespesifik kayak kita yang arsitek. Saya maunya begini, saya maunya gini gitu. Jarang. Kalau misalnya gue perhatiin, kan gue juga pernah jadi arsitek gitu. Klien datang kita bisa ngomong apa sih? Saya mau yang simple pak. Saya mau yang minimalis aja, yang simple gitu. Yang standar lah gitu. Saya nggak mau ribet, saya mau simple. Tapi kan simpelnya orang beda-beda. Nah, lu jago nggak ngejelasin simpelnya itu kayak apa? Kita, ya gue arsitek, I know. Cuman ada beberapa mungkin kalau lu ngomong, apalagi gini. Lu punya size agak nanggung nih, misalnya kayak 200-an sampai 800. Kalau lu udah 2000 ke atas udah nggak make sense lah lu beli dari developer, dan developer juga udah nggak ada yang jual gitu loh. Cuman kalau yang size-nya medium yang dibilang besar, ya besar dibilang kecil, nggak kecil. Nah itu dilema sih menurut gue, lu mau gimana? Cuman kalau dari kita, ya lu beli di kita, lu tuh udah menikmati suatu program yang udah terbukti cukup lama. Jadi kan kita udah 30 tahun nih, yang kita udah exercise. Orang tuh kebiasaannya pagi gimana sih? Kalau sosialnya di Indonesia gimana sih? Misalnya kayak kita ngomong open floor plan deh gitu. Ada beberapa arsitek kan yang mungkin lebih suka kamarnya kecil, terus dapurnya kepisah, meja makannya terpisah gitu. Nah itu sebelum lu bisa ngedefine kebiasaan lu, karena lu udah terbentuk sama arsitek A, ada arsitek B ini, kebiasaan lu mau nggak mau berubah kan. Nah lu mau yang mana? Kalau gue sih, kalau misalnya klien lain gue bilang, Bapak ini rumah pertama atau gimana? Pasti everywhere pasti ini ada rumah pertama lah. Even yang waktu itu siapa tuh Indra Benz, kan itu juga baru cepat gitu. Tapi kan dia juga pasti udah pernah tinggal di mana sebelumnya. Cuman rumahnya sebanding nggak gitu. Karena experience orang beda-beda nih. Nah kalau lu udah ngerti, lu sukanya ini, lu bisa brief arsitek, ya brief arsitek dong, beli arsitek dong. Jadi personal lu punya needs juga lebih ke caters gitu. Cuman kalau lu ngerasa lu belum tahu maunya apa, lu juga belum biasa, lu lagi mau upgrade rumah lu gitu, lu nggak tahu, terus lu hire arsitek, bisa jadi rumah itu akan lebih mencerminkan personality arsitek dari personality lu.
ego aja sih menurut gue. Karena kita nggak tahu apa yang kita mau pasti awal-awal. Betul. Dan banyak kan kalau misalnya kita ngomong arsitek-arsitek yang lebih senior, rata-rata mereka udah bener-bener punya identitas sendiri nih. Kalau saya biasanya begini gitu. Lu suka apa enggak? That's it gitu loh. Padahal kan kita ngejalanin sehari-hari gitu, kayak kita ngomong, gue baru beli rumah, tapi rumah developer. Ya few things gue berharap gue sebenarnya bisa ganti gitu. Cuman I think value to say pas gue execute, gue mau ruangannya baginya gini karena gue tahu kebiasaan gue begini, jadi ini begini, ini harus begini. Kayak misalnya walk-in closet deh paling gampang. Saya nggak mau lemarinya tuh gede-gede karena saya maunya kecil-kecil. Jadi gue agak perfeksionis, jadi gue maunya kaos putih gue satu tumpuk, satu kaos hijau gue satu tumpuk, kayak gitu-gitu kan personal experience. Karena gue udah punya 30 tahun punya lemari nih, jadi kayak waktu gue bikin lemari, gue tahu persis yang gue mau kayak apa. Nah itu lo harus tahu sendiri sih, whether lo mau ikutin this architect and you ready to adapt to this karakternya itu, ya go ahead with architect. Cuman kan sebenarnya katanya rumah itu adalah pencerminan ownernya. Nah itu harus tanya pencerminan ownernya atau pencerminan arsiteknya. Gitu. Gak salah juga arsiteknya, pasti keren ya. Pasti keren ya. Nah, cuman ada beberapa kadang awam kan nggak tahu skala gitu. Ada yang udah jadi rumahnya ngeluh, aduh kok koridornya besar ya, kok saya nggak nyangka ternyata nyalain AC kalau hari siang mahal juga ya gitu. Itu kan things yang lu waktu lu tinggal lu baru tahu gitu. Nah kalau lu beli dari rumah dari developer nih umumnya, rata-rata mereka pasti udah mulai ngukur tuh, udah mulai sesuatu yang kita ngomong ya universal standard lah gitu, nggak yang custom kan, universal standard yang I think nyamannya pasti lumayan terbukti gitu. Karena kan kita juga bikin rumah, track recordnya juga udah bagus, ya kita pasti udah aplikasiin semua yang oke, semua yang customer happy gitu in general. Efisien lah, efisiensinya tuh ada. Di skala rumah mungkin katakan 200, 500 kali ya. Kalau udah 500 udah tanah besar-besar ya feel free to explore with the architect karena it cannot go wrong gitu loh. Kalau punya 2.000 rumah, gue rasa mau arsitek siapa ya pasti jadinya bagus bos. Iya betul. Gitu. Kalau jelek keterlaluan itu. Kalau udah 2.000 jelek lah arsiteknya. Iya makanya. Nah cuman yang in between ini gitu, lu harus tahu aja whether lu bisa arahin arsitek lu sesuai your image or lu udah siap, lu akan adapt to these new habits yang di set up sama arsitek itu. Jadi artinya kalau kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dulu ya. Kita udah benar-benar tahu belum apa yang kita mau dari sebuah rumah yang lu mau bangun nih. Kalau lu nggak tahu ya cari aman. Cari aman pasti developer. Developer rumah yang istilahnya generic lah ya, generic ya. Pada umumnya orang pasti suka. Gitu. Tapi kalau lu punya perilaku yang berbeda, ya lu ke arsitek artinya gitu kan. Bisa. Itu pun sebenarnya kan nanti plus minus. Begitu dia beda terus dia hire arsitek, bisa jadi arsiteknya juga beda sama perilaku dia kan. Oh betul juga. Jadi artinya bisa juga dong kalau misalnya beli rumah dari developer, habis itu direnov dikit. Sesuai maunya dia, bisa juga kan? Bisa. Cuman I always suggest, kebetulan kita mainnya udah lumayan premium ya, di Gramercy 20M. Itu boleh. Cuman I suggest my client coba deh. Ada this theory juga. I don't know whether it's true ya. Kalau kita tuh as a human itu setiap 10 tahun kita ganti rumah 10 tahun. Karena dia bilang gitu ya. Itu kayak apa? Proven research 10 tahun ganti rumah? Iya itu ada research ya. Tapi I forgot. I read it somewhere. Tapi I think it makes sense ya. Jadi kayak mungkin the first one I get married, I have this wife and then small children, and all the sudden 10 tahun lagi next wife gua udah bisa jadi jadi next wife move on to new houses gitu ya, atau mungkin nggak next wife new wife ya bisa juga. Itu lu kali Maria, gua sih enggak lah. Cuman in general I think kebutuhan akan berubah 10 tahun kemudian kan anak lu udah teenager nih gitu kan. Di teenagers mungkin anaknya nambah. Terus mungkin tiba-tiba yang istri lu yang dari kerja terus jadi housewife, all these habits kan akhirnya memerlukan this new container yang rumah yang baru gitu. Atau kita belum ngomongin social class dia naik atau turun ya, kita cuma ngomongin habitsnya aja udah beda.
Ibaratnya kayak kalau misalnya punya anak perempuan gitu, tadinya mungkin kamarnya di bawah. Kalau ini, wah nanti anaknya kabur-kabur nggak ketahuan. Anaknya perempuannya maunya di atas deh, kamarnya mamanya di bawah. As simple as that. 10 tahun pasti ganti. Dari yang tadi lu belum married, anak lu teenager, sampai anak lu udah lulus. Kalau udah lulus, gue gede banget gitu. Terus lu nggak bisa apa ya istilahnya? Nggak bisa navigate, udah nggak bisa urus, kan akhirnya lu downsizing lagi. Jadi those needs pasti menurut gue ada tuh, nggak mungkin kayak lu beli rumah, ya bisa aja sih doesn't matter gitu. Tapi kan ini balik lagi about needs, comfortable, sama luxury yang lu punya, daya beli lu dan segala macam. Cuman I think in general pasti berubah gitu loh. Kayak dulu gue nggak suka masak, sekarang kalau gue punya rumah, dapur di rumah gue sekarang lumayan gede gitu. Needs-nya berubah kan. Nah I think itu fair. Jadi I said, Pak bapak kalau misalnya OKB gitu ya ngomong gitulah ya. Bapak cobain deh beli rumah kita dulu, bapak pelajarin apa yang bapak suka, apa yang bapak nggak suka gitu. Nanti kalau bapak suka, bapak nggak suka, nanti nextnya pas bapak udah lebih kaya lagi gitu, bapak panggil arsitek udah lebih cerewet. Saya mau kayak gini loh, karena di rumah saya ini begini. Saya tangganya nggak mau kayak gini karena kalau saya lagi tidur saya naik tangga takut jatuh. Misalnya gitu-gitu. I don't know. A lot of things ya. Kayak saya maunya ternyata kayak rumus taruh kamar pembantu aja tuh susah. Ada yang bilang kamar pembantu harus di depan biar kalau misalnya ada orang buka pintu gampang gitu. Ada juga enggak, kamar pembantu harus di belakang. Udahlah explore dulu rumah developer. We're not bad gitu. We're a very safe choice untuk orang ambil di kita, and dari situ lu pelajarin habit lu kayak apa, and then lu habis itu ya udah lu mau upgrade ke rumah yang lebih bagus, yang lebih customize ya monggo. Karena I think unless you are architect ya, you really know what you want gitu. Tapi ada than that enggak, terutama arsitek-arsitek yang nggak pernah praktis. Kadang-kadang juga ya belajar tapi juga ya gitulah. Artinya mereka cuman kalau yang nggak praktis mah based on dia punya experience ya rumah dia sendiri doang. Betul. Gitu kan. Betul. Dan kemarin kita ngelihat kalau misalnya arsitek-arsitek junior pun, I think once mereka kerja, mereka bangun rumah, mereka punya experience ngegambar, ya akhirnya beda tuh. Oh ya, kalau kayak gini, detail kayak gini repot nih bersihinnya jendelanya gitu. Mereka kan ganti sendiri kan. Nah, I think lu bayangin nggak arsitek yang habis kerja dia melek lah istilahnya gitu dengan pengalaman, apalagi orang awam. Mereka nggak akan tahu. Wah, gue suka nih detailnya begini. Wah, repot maintenance-nya mereka nggak tahu. Kadang-kadang kan sometimes it's good to have, it's not very easy to maintain, Mar. Tapi gue setuju sih, ini bangunan ini pernah studio gue, gue baru pertama kali ngebangun sendiri. My first experience using an architect gitu. How was it? Padahal gue udah melihat project rumah, mungkin udah ada ribuan kali gue ngeliat rumah. Gue tetap nggak bisa ngebayangin sih. Gue tetap nggak bisa ngebayangin. Maksudnya. Dan lu sendiri arsitek kan? Gue sendiri arsitek. Ya bayangin nggak lu yang udah ngeliat ribuan rumah, ya siapa yang nggak tahu Mario Wibowo ya foto mana-mana gitu, udah Paris senior di Indonesia lah ya. Kalau misalnya untuk rumah, tapi lu sendiri juga nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Ya in some cases gue ngerti lah kira-kira gitu. Tapi tetap aja pas begitu lo jadi, gue masih kayak oke, jadinya gini ternyata ya gitu. Jadi I can imagine kalau orang awam yang benar-benar nggak ada background itu mau punya rumah, hire arsitek gitu kayak pasrah mungkin sih, lebih ke pasrah ya I think. Iya, dan kalau lo tadi lagi ngomongin ada dua hal nih Mar, lo tadi bilang kan kebayang, berarti kan sebenarnya jadinya kayak apa, bener nggak? Padahal ini lu gunakan sebagai office, sedangkan rumah itu kan more personal ya, more about habits. Jadi sometimes lu nggak bisa baca dengan denah seperti ini, gue akan punya habits apa? As simple as ternyata karena rumah gue gede, kamar mandi gue kok jauh ya, walaupun kamar utama gitu-gitu. Iya, kemarin siapa yang ngomong tuh, ada yang gue ke toilet balik-balik udah keburu seger katanya. Ya itu ada, serius. Board kita bangga lah, board di Alam Sutra kebetulan banyak yang arsitek, banyak yang sipil gitu. Itu mereka cerewet juga kemarin pas kita bikin grammar sih bareng Andrew. Terus kayak, Andrew, ini toiletnya jauh banget katanya. Enggak lah Bu, ini masih di dalam kamar. Iya, cuman nanti kalau by the time sampai sana saya udah ngompol gitu. Ekstrimnya gitu kan. Jadi kita pintunya di Gramercy, kalau itu kita harus deket. Soalnya kan kadang sekarang suka yang modelnya lewatin walk-in closet, terus walk-in closetnya gede, jauh, berputar-putar gitu. Ya kayak gitu-gitunya kita udah mulai lihat-liatin sih supaya
pas malam lu mau ke kamar kecil, lampunya asumsi nggak nyala semua, terus lu tahu your way in, lurus aja deket, comfortable-nya dapet gitu. Ya kayak gitu-gitulah banyak lah. Ya itu semua sebenarnya emang jam terbang lah ya yang sudah di package dalam satu rumah. Oke. Jadi in general kayak gini rumah udah pasti nyaman for most people lah ya. Majority of people lah. Makanya beli Gramercy gitu ya, Mar. Oh siap. Ya Gramercy waktu gua foto sih gua happy banget sih karena I found it nice ya. Layout kita simple. Cuman I think dari simplicity-nya itu ya you can imagine and you can create life dari situ sih. Sampai sekarang mostly yang beli apa? Orang umur berapaan yang beli? Millennials beli late 30s, 40ish gitu ya. Betul. With 20M plus. Betul. Wow, kerjaannya apa tuh? Gue mau kerja kayak dia. Nanti saya juga bingung tuh. Kerjanya pokoknya yang pasti udah bukan karyawan kantoran ya. Bisnisnya banyak bisnis kreatif lah. Ada yang bisnis obat herbal, ada yang bisnis game gitu, ada ya kayak ekspedisi juga ada gitu. Enggak, I have to say it, I think fairly enough to say it ya, yang self made ya 30 to 40% lah. Banyak kan memang udah nerusin ini udah second lah ya, second generation gitu ya. Katanya KPMG. What is KPMG? Kantor papa mama gue. Sebenarnya KPMG itu nama konsultan accounting. Big Four KPMG. Cuma ini KPMG-nya yang kantor papa mama gue gitu. Tapi mereka yang tinggal sekarang udah terbangun belum sih? Belum. Kita serah terima paling awal di Juli 2025. Jadi belum. Belum. Sekarang lagi construction aja. Oke. That's good. Gua sambil lihat dulu questions-nya. Intipannya selanjutnya apa? Oke. Oke, terus kalau dari sisi developer tuh sekarang trennya apa sih yang sekarang ini? Kalau trennya sekarang kemarin kan kita ada gathering gitu. Kalau misalnya ngomong rumah aja ya, sebenarnya sekarang udah lebih banyak rumah-rumah developer yang lebih suka yang lebih compact sih. Tapi balik lagi itu tergantung affordability ya. Karena kan when you do a mass survey ya tergantung lu punya target marketnya siapa yang lu survei gitu. When you say compact tuh seberapa compact? Compact tuh in the range of kalau bangunan sih ya 200-300 I think. Ya untuk segmen alam sutra yang waktu kita survei ya lebih 200-300 itu. Karena yang kalau rumah besar, kalau yang apalagi sekarang kita ngomong Gen Z gitu ya, mungkin mereka juga udah malas ngurusnya sih Mar. Cuman balik lagi itu kayak background mereka yang menentukan sih. Ada yang Gen Z ya dari awal juga udah bilang kayak anak yang punya alam sutra beneran tuh. Waktu itu saya nanya gitu, mau bangun rumah kayak apa sih kalau orang yang dengan finansial yang hebat gitu seperti apa? Oh saya mah nggak mau rumahnya kecil-kecil, saya mau rumahnya besar. Oh oke ya. Tapi kan situ yang punya alam sutra gitu, jadi ya sedikit beda. Cuman I think in general people udah towards more a simple lifestyle yang lebih simple, yang I think untuk Gen Z uangnya lebih banyak untuk jalan-jalan lah, ganti gadget gitu. Kalau misalnya yang untuk properti ya kurang ya. Saya lihat trennya juga kayak dari how they take risk. I think kalau angkatan bapak gua gitu, angkatan most of the director in Alsut gitu, they will save up to 50% ya for properties gitu, kayak benar-benar dibela-belain lah intinya untuk punya rumah, untuk punya apartemen gitu ya. Tapi I think sekarang banyak kan ya podcast yang anti beli properti gitu. Banyak kayak gitu ya? Banyak karena menurut mereka kayak sekarang when you say anti beli properti artinya anti beli landed apa? Dua-duanya. Benar-benar sewa, bukan benar-benar sewa. Itu banyak main di podcast kayak yang podcast yang financial atau yang memang dia cuma casual living aja tuh banyak yang ngomongin kayak mau ngapain gue beli properti gitu, toh juga gue jadi mengikat, terus harganya juga nggak naik, gue sewa juga lebih murah gitu, dan gue every now and then ya gue bisa ganti tempat. Katakan apalagi kalau misalnya ngomong apartemen gitu, ya setiap 5 tahun ada apartemen baru kan, terus kayak mendingan gue ganti, fasilitasnya lebih oke, naiknya juga nggak banyak. Dan kalau gue mau ganti kerja, which is kan sekarang Gen Z lebih cenderung lebih fluid ya, bisa lebih dekat rumah rather than gue settle down di satu tempat.
Nah rumah pun demikian. Bahkan di salah satu anak developer, cucunya gue kenal gitu. Developer yang angka 8 gitu. 8 dibalik-balik gitu kan. Dia bilang gini, saya juga nggak mau beli properti. Terus dia bilang, wih kok ini cucunya begini gitu. Padahal kan dia tinggal nunjuk langsung dibeliin gitu kan. Dia bilang, oh enggak, karena ya properti di Indonesia kalau rumah ya khususnya itu kan capital gain kita bilang. Saya nggak perlu dapat capital gain dari rumah karena dia bisnisnya kebetulan financial gitu. Tapi yang kita lihat dari harga sewa kalau rumah memang kan dari tahun ke tahun nggak ngikutin inflasi ya. Maksudnya nggak benar-benar rumahnya harga 2M. Kayak di Kelapa Gading deh. Kan kita di Kelapa Gading nih sekarang nih. Harga rukonya udah fantastis kan. Yang di Jalan Raya. Banget. Fantastis kan rumah. Tapi sewanya fantastis nggak? Nggak juga. Sewanya sih lumayan sih. Tapi kalau ruko lama sih udah nggak terlalu mungkin ya. Cuman kalau lu bandingin harga ruko sama harga sewanya, kita ngomong persennya, rate of returnnya kan mungkin lebih tinggi bayar KPR-nya bos. Rukonya 8M, sewanya bisa nggak dapat? Kalau 5% kan berarti 400 juta, belum tentu. Nggak dapat. Jadi kan ya dari situ mereka punya perspektif, aduh gue nggak usah beli deh, gue sewa aja gitu. Gue lebih fleksibel, I bisa engage something new. Nanti kerja gue pindah kemana, gue pindah gitu. Cuman ya generasi-generasi yang model gue yang lebih suka kayak satu settle, satu tempat gitu, punya family kan, family juga paling nggak kan dia SD tuh nggak mungkin kan dia SD 6 kali pindah sekolah gitu, paling nggak kan kalau udah berkeluarga pasti juga pindahnya juga ikutin anak naik kelas kan, kadang-kadang oh ya udah naik kelas baru ganti gitu, nggak bisa lu tengah-tengah lu ganti. Yang kayak gitu-gitu sih rumah tetap ada marketnya, cuman karena memang di entry level ekonomik ya kita ngomong yang rumah 1, 2, 3 M gitu memang punya banyak mar sekarang. Karena mereka ngerasa the luxury of the flexibility itu ada ya. Oke. Tapi jadi in terms of behavior mereka itu sebenarnya kalau developer sih nggak ada rugi juga kan, karena ya mereka mau beli ya lu jual, mereka mau sewa ya lu sewain aja gitu kan. Iya betul. Kalau kita dari gitu, cuman kan kita kalau Alam Sutra khususnya kita nggak terlalu banyak sewain. Cuman ya that's when the term kayak di Singapura yang the rich getting richer, karena kan jadinya lu jadi all your life you never own a properties ya, you're rental generations gitu kan. Ada istilah itu ya, rental generation. Ada dong. Kalau misalnya kayak di New York, di Singapura, Hong Kong itu I think make sense ya rental generations, karena kayak di Hong Kong aja properti apartemen yang kecilnya berapa mahal sekali gitu. Terus akhirnya mereka lebih kayak okay, I spend 30% from my salary for rents gitu. Cuman kan yang kayak gitu-gitu my message sih kalau for generation I have no against it ya, I think. Cuman ya you have to think about nanti kalau one day you're not productive gitu, you're in the retirement age, kayak how much you have to save to cover those property expenses ya. I think podcast kalau masih muda ngomong gampang ya. I think ini gini duitnya bisa ya. I agree kok. Sometimes kayak tapi lebih short term itu kan maksudnya kan. I won't say short term ya, mungkin in the medium haul ya kita ngomong 20-30 years itu ini. Cuman kan once you're di past it kan waktu cepet banget Mar ya. Kita aja kan udah tambah tua cepet banget. Lu belum tentu sempet save up juga untuk all those expenses in the futures gitu loh. Ya, I think having a property is not a bad way. Kebetulan di Indonesia kita harus bangga. I think so far kita belum pernah tuh yang valuasi properti kita ngedrop kayak di Amerika kan belum pernah ya. Jadi I think secara lingkungan masih sangat sehat sih di Indonesia untuk propertinya. Padahal diramalkannya kan bakalan bubble, udah dekat-dekat gitu katanya kan, harga properti naik terus nih, bentar lagi bubble drop nih gitu. Tapi nggak kejadian-kejadian, gue lihatnya malah naik terus. Iya itu, I think orang udah ngomong mulai dari tahun 2000 berapa ya, 2007, 2008 tuh yang pas Alam Sutra soalnya waktu itu naik 3 kali Mar, dari 3 juta tiba-tiba jadi 12. Wow. Jadi semua orang wah bubble nih gitu. I think enggak juga. Nah cuman I think ya balik ke yang tadi masalah mindset. Akhirnya orang yang lihat karena udah terlalu fantastis harganya, ya akhirnya mereka berbalik mempunyai pola pikir rental generation. Cuman kalau mereka yang punya capital, I think nggak sedikit lah yang tetap mau beli rumah gitu, karena rumah tuh psikologis ya Mar ya, kita nggak ngomong cuma beli rumah, tapi konsep gue bakal pulang itu is a very human experience, kayak saya mau pulang ya gitu.
I call this home gitu. So rental generation kan bisa dibilang ada dua kan, maksudnya rental generationnya by choice, rental by choice atau by kepepet gitu kan. Kalau ini akhirnya most of it is by economic scale. Jadi nggak benar-benar purely by choice. Maksudnya nggak benar-benar, aduh gue sebenarnya bisa sih beli rumah, cuman udah kayak setupnya aja gitu. Jadi kayak karena gue butuh kebutuhan, misalnya apa namanya kalau zaman sekarang kalau yang kita pergi kayak bukan staycation tuh apa healing gitu setahun 3-4 kali, ya budgetnya berkurang gitu aja sih. Jadi nggak benar-benar karena gue cuma punya gaji segini jadi gue rental generation, enggak. Itu banyak, cuman I think sekarang lebih banyak yang lebih banyak viral tuh justru orang-orang yang mungkin secara ekonomik dia mampu, cuman posting budgetnya itu nggak di sana. Daripada gue matiin duit gue di properti, gue mendingan jalan-jalan gitu kan. Betul. Sosmed yang penting eksis, bahagia gitu kan. 20 tahun lagi lain cerita kayak gitu kan nanti. Betul. Oke, terus kalau lu sebagai developer, challenge lu tuh ngapain sih sebenarnya? Tantangan yang lu hadapin yang berat tuh apa sih? Kalau gua motret gitu kan mesti bangun pagi gitu kan. Terus gua ketemu kliennya yang gimana misalnya atau apa gitu. Kalau lu kan kayak punya tanah, ya udah lu develop jadi lu jual gitu. Nah, lu punya kesulitan tuh di level mana sih? Apakah susah jualnya? Apa susah creating the marketnya? Maksudnya surveinya kan mana yang bakalan laku? Apa sih kesulitan dari apa bebasin tanahnya? Mesti negosiasi sama lingkungan gitu kan apa ya? I think skala. Kalau misalnya kita ngomong cash flow kan, cash flow is the king ya. Cash flow I think is the source of all the problems gitu. Kayak kita jualan, kita foto. Kalau foto malah enak kan, cash flow-nya lu paling beli kamera doang, terus habis itu udah itu gak bayar. Tetangga selalu lebih hijau. Cuman ya kita itulah cash flow. Jadi kayak kita mau gimana nih, mau bebasin tanah, mau pakai uangnya siapa. Sedangkan ibaratnya waktu kita bebasin tanah kan kita bilangnya bahwa waktu tanah itu kita bebasin, sebenarnya kita udah bayar kan. Jadi ibaratnya kalau lu minjem duit di bank aja, lu belum siap jualan pun itu tanah kan udah mulai udah ada bunganya kan yang kita mesti bayar. Betul. Belum lagi mungkin mesti ada proses perizinannya, legalitasnya, itu kan juga takes time ya. Adding to this holding cost of asset itu jadi tinggi sih di kita gitu. Jadi kayak benar-benar dari yang dari kita punya sampai kita bisa jual tuh nggak sebentar Mar. Jadi kita beli tanahnya, ngurus dulu perizinan gitu, terus gambar-gambar dulu sama arsiteknya, terus ini, terus kayak all these materials, terus kita bisa jual mungkin paling cepat 2 atau 3 tahun kemudian gitu. Dari awal misalnya kita beli tanahnya. Sedangkan 2 tahun 3 tahun itu kita mau makan apa? Makanya kan sebenarnya bisnis developer yang kalau misalnya kita ngomong general developer ya kayak Alam Sutra, BSD gitu, itu kan termasuk kalau di istilah finance kan high barrier industry. Jadi maksudnya nggak semua orang bisa masuk. Betul. Nggak seperti Starlink semua orang bisa jadi Starlink. Kalau jadi kita developer kan lu harus sudah punya tanah, lu harus punya kredibilitas, lu harus punya all this set of skills yang lu combine banyak yang membuat kita jadi sulit di sana. Nah, jadi kayak bagaimana tuh kita juggling antara waktu sama cepatnya kita jualan itu yang lumayan PR sih. Apalagi kalau sekarang kita lihat habis dari pandemi pengalaman things change very quickly ya. Kayak misalnya orang dulu nggak suka outdoor gitu, and all of a sudden you have this pandemic, you change all the outdoor to all the indoor jadi outdoor. Itu kan takes time ya. Jadi kayak lu udah desain capek-capek gitu, tiba-tiba the trends berubah kayak makanya kayak I think di Gramercy pun kan kita pakai kayak timeless design gitu kan Mar, in a sense bahwa ya udah deh semoga desainnya ini bisa dipakai lebih lama gitu. Karena kalau misalnya kita ngikutin tren, berubah cepet kali ya kebutuhan, tren yang lagi viral apa, nanti ganti apa. Kayak walk-in closet aja lu perhatiin gak sih? Sebenarnya kalau di Amerika kayaknya udah lama ya. Tapi kalau di Indonesia kayak belum lama loh. Kebutuhan walk-in closet yang dengan istilah walk-in closet itu kayaknya baru. I think kalau di developer ya mungkin dari 2015 ke atas gitu. Sebelumnya bukan yang nggak ada kan, itu sebelumnya kan lemari plastik begitu ya. Lemari kos-kosan itu mah. Ya lemari lah pokoknya. Kayak kalau zaman sama bapak gue kan kamarnya gede, itu lemarinya banyak gitu pintunya ya. Tapi I think itu juga satu tren yang cepet ganti. Akhirnya kan kita juga mesti adapt gitu. Nah itu waktu cash flow itu selalu jadi challenge di kita ya. I think as a developer. Kalau cash flow artinya bisa dapat dari
investors atau Bisa. atau kerjasama gitu artinya. Ya tinggal tergantung gimana lu manage Betul. the current land yang lagi lu develop gitu ya. Oke. Nah terus kalau orang mau misalnya gua deh mau jadi developer baru nih, maybe kecil-kecilan. What's your tips? What's your suggestion? How do I start? Ya, makanya balik lagi tadi kan kita udah mendefine nih developer tuh apa. Lu bisa bikin kos-kosan, lu bisa bikin rumah masa depan, sampai lu bisa bikin rumah duka juga gitu. Dan cuma tinggal lu maunya lu punya cash flow kayak apa Mar? Kayak lu mau kalau misalnya hitung. Iya, kalau misalnya lu ibaratnya ini kita ngomongnya kayak one time sale gitu, jadi kayak oke, gue punya tanah, gue mau semua duit gue balik ya lu jual. Kalau enggak kan lu bisa bikin kayak studio, lu sewa-sewain, kos-kosan lu sewa-sewain, even funeral home juga lu sewa-sewain gitu. Anjir, funeral sewa ya? Funeral sewa sih? Sewa dong. Oh sewa juga ya? Itu sama aja kayak lu ngadain ulang tahun di hotel, cuman ini ngadain funeral di funeral home. Lu tau gak mau jadi developer apa? Jadi developer rumah abu juga developer loh. Oh sewain kotak abu itu ya? Mungkin bisa mulai dari situ Mar. Itu lebih ini mungkin satu tempat satu lantai di sini itu jadi rumah abu gitu. Khusus buat ya? arsitek gitu. Jadi developer kecil-kecilan. Soalnya dulu kan kita bilang gini, kayak kalau misalnya lagi frustasi, mau jadi developer rumah Barbie maksudnya rumah kecil-kecil gitu. Kalau dipikir-pikir bisa rumah Barbie-nya dijadiin kotak abu aja. Oh iya juga ya. Soalnya kalau rumah abu itu orang juga sewa kotak gitu ya satu itu ya. Berapa tahun gitu. Berapa tahun ya. Oh that's interesting. Iya makanya tergantung jual developer mau developer apa. Kadang sekarang juga pet hotel juga developer loh. Pet hotel? Iya kan banyak sekarang pet hotel. Kalau ngapain tuh pet hotel jadi? Pet hotel kan kalau lu punya doggy atau punya binatang gitu, terus lu mau keluar negeri, lu jalan-jalan gak ada yang take care, lu taruh di pet hotel. Oh kayak daycare anak, cuman ini hotel. Iya tapi buat pet. Tapi kan in general pet hotel akhirnya cuma box doang. Kalau anjing pet hotelnya 1x1 bos, paling gede. Coba deh lu lihat. Anjing lu ditaruh di kotak 1x1? Enggak dong. Iya kalau pet hotel segitu. Siang mungkin dikeluarin. Oh siang dikeluarin, kalau tidur masukin kandangnya gitu. Dan itu ada ranging deh. Coba lihat browsing pet hotel, ada yang ukuran dari kecil sampai yang VIP lah, apalah gitu beneran. Oh kayak rumah sakit juga gitu. Udah kayak hotel. Ada yang kayak finishingnya katanya lantainya jadi nggak licin lah. Jadi kalau anjing lari tuh enak gitu-gitu. Itu juga banyak. Makanya menurut gue jadi developer tuh tergantung lah. Nggak developer tuh harus nggak selalu apartemen tinggi, township gede gitu. Yang kecil-kecil juga banyak. Developer ruko gitu kan. Oh iya, gue soalnya bayangan gue kan kalau developer kan pasti yang land banknya gede, jualan rumah, jualan ruko kan. Tapi sebenarnya as a small land aja bisa sebenarnya dan nggak harus jual ya. Bisa kita create something, create the business gitu kan, nyari generate duitnya dari mana gitu ya. Kita jadi developer rumah abu aja itu. udah menguntungkan paling ya, nggak boleh ditawar ya, nggak boleh ditawar, kotaknya kecil, lahannya kecil lo bisa banyak. Gitu. Bisa banyak kan. Terus dia nggak ganggu lu lagi. Nggak bakal komplain, no komplain sih. Mesti nggak komplain. Mau komplain apaan coba? Ya mungkin ya komplain sih biasanya nanti kalau keluarga yang mau doa nggak nyaman, lampunya mati, ya gitu aja sih. Lo komplain lah. Nah ya lo komplain. Lo komplain. Keren banget. Ya oke kalau gitu Mike, thank you so much for coming and thank you so much for the tukar pikiran ya. Sekarang kita kayaknya udah lebih terbuka nih urusan developer gimana. Kita mau start the business dari mana nih sekarang nih. Jadi kita mau bikin rumah abu itu ya. Rumah abu. Mungkin arsitek-arsitek ada yang tertarik mendesain funeral home atau rumah abu. Kadang-kadang kalau yang di kupu-kupu itu kan lu berdasarkan size lo bayarnya. Oh oke. Iya kan? Padahal buat apa ya cuman kotaknya ya prestis aja sih. Gue lebih kafenya lebih gede. Simbol sosial gitu kan, beli kafe lah ya. Kafenya lebih gede. Ya dia aja sih udah gak tahu men udah jadi abu. Ya tapi itu balik lagi kepercayaan juga kan. Ya mungkin kotak abunya lebih besar bagi I don't know. Bisa jadi bisnis tuh Mar, satu lantai Mar di convert Mar. Jadi agak lu langsung gini, oh saya udah punya, saya developer gitu. Oh iya developer, bagaimana? Oh saya menyewa-nyewakan, sekarang saya udah punya 500 tenan, tapi 500 tenannya kotak abu gitu kan. Segini juga cukup gitu kan 500. Betul. Bayanginnya susah bos kalau punya rumah. Kita aja arsitek kadang kita bayangin gini jadi gini, terus nanti kita
maintenance sama tinggal di situnya mungkin nggak seperti yang kita bayangin. Kalau kayak ya tua kemarin juga sempat tuh ngontrak rumah, kebetulan si desainer ini sama kontraktornya itu dia desainer dulu kebetulan dia dapat proyek 3 langsung temenan semua bisnis partner. Oke. Nah terus yang satu udah jadi duluan. Yeah. Nah yang satu lagi kan lagi jalan yang di desain, melihat rumah yang ini. Udah, gue maunya itu aja, udah bagus kayak gitu. Sedangkan mereka temenan sering main ke rumah masing-masing, masa sama? Nggak mungkin kan? Gitu kan karena dan tapi si arsitek ini berusaha membelokkan satu orang ini partnernya ini tapi nggak bisa karena gue kebayang udah kayak gitu aja yang enaknya kayak gitu. Jadi maksudnya emang orang tidak bisa membayangkan dia datang ke rumah ya udah ini bagus ya udah itu aja gitu maunya gitu. Nah udah gitu ini apa gue kan pernah sekolah di Europe ya, gue bilang gini, lu jalan-jalan ke Europe sama lu tinggal di Europe tuh 2 pengalaman berbeda bos. Oke. You know what I mean? Yeah. Ibaratnya tuh temennya gue berharap ya dia mungkin berapa kali ngunjungin kan, tapi kan dia nggak tinggal di situ. Dia nggak tahu misalnya ada ibu-ibu kita bilang, aduh, new money gitu, pakai kayak marmer. Oh mau marmer gitu. Begitu punya marmer turun baru pertama kali tinggal di rumahnya Pina. Sampai parkir gitu kan. Udah, biar di sini gue yang pesen kelihatan palsunya.